Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Arnisa Putri dengan NIM C1K022085. Saya merupakan salah satu mahasiswa budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Tujuan saya membuat presentasi review jurnal ilmiah ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi pembenihan ikan, yang dimana saya akan mempresentasikan review jurnal yang berkaitan dengan pembenihan atau hatchery. Penelitian ini bisa dijadikan gambaran untuk penelitian yang akan saya lakukan ke depannya pada bidang pembenihan atau hatchery. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan membahas tentang jurnal yang akan saya review. Di sini judul jurnal yang akan saya review adalah pengaruh penggunaan madu dengan lama perendaman berbeda terhadap maskulinisasi ikan nila atau Oreochromis niloticus, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Ilmiah et al. 2021. Baik, selanjutnya kita akan ke bagian abstrak, yang dimana pada abstrak ini berisi seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil singkat dari penelitian ini. Yang dimana latar belakang masalahnya dimana ikan nila ini telah berhasil dibudidayakan, namun terkendala oleh matang gonad yang terlalu cepat, menyebabkan terjadinya reproduksi yang tidak dikehendaki. Sehingga budidaya monosex jantan lebih menguntungkan ikan tumbuh seragam, mencapai ukuran besar, tidak memproduksi secara liar, dan mengurangi tingkah laku seksual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelangsungan hidup dan maskulinisasi ikan nila dengan melakukan waktu perendaman yang berbeda menggunakan madu. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan, yang dimana nanti saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Adapun hasil singkat dari penelitian ini menunjukkan maskulinisasi dan perendaman menggunakan madu berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap maskulinisasi dan kelangsungan hidup ikan nila. Selanjutnya kita ke bagian pendahuluan, bahwa usaha budidaya ikan nila ini sedikit terganggu oleh keadaan matang gonad yang terlalu cepat, menyebabkan terjadinya reproduksi yang tidak dikehendaki sehingga kepadatan populasi tinggi. Ikan nila betina setelah ukuran 200 gram akan mulai bereproduksi. Jadi, energi yang dihasilkan ikan nila betina tak sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan, melainkan untuk reproduksi dan pergerakan. Sifat mudah berkembang biak mengakibatkan pertumbuhan menurun dari 10-20% per generasi, yang ditandai dengan ukuran tubuh yang kecil, lambat tumbuh, dan cepat matang gonad pada ukuran kecil, sehingga perlu waktu yang lama untuk mencapai ukuran konsumsi. Solusi yang dapat digunakan yaitu dengan membudidayakan monosex atau maskulinisasi. Budidaya monosex jantan lebih menguntungkan karena memungkinkan ikan tumbuh seragam, mencapai ukuran besar, tidak bereproduksi liar di kolam budidaya, dan mengurangi tingkah laku seksual. Untuk mendapatkan populasi monosex yaitu dengan melakukan pengalihan kelamin menjadi jantan. Yang kedua adalah teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik perendaman. Teknik perendaman ini merupakan teknik yang sukses diterapkan dalam alih kelamin karena lebih efisien daripada pemberian oral atau pakan, terutama pada embrio atau tahap pasca tetas. Salah satu bahan alternatif yang berpotensi sebagai pengganti hormon sintetik adalah madu, karena madu mengandung krisin yang menghambat kerja aromatase inhibitor untuk menurunkan konsentrasi estrogen, sehingga mengakibatkan produksi hormon testosteron meningkat dan sifat-sifat jantan menjadi dominan.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari sampai Februari 2021 di Balai Benih Ikan Air Tawar Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan menggunakan larva ikan nila yang berumur kurang lebih 5-7 hari dan berasal dari satu induk yang sama. Perlakuan perendaman larva dalam madu dengan dosis 15 ml per liter selama 12 jam, 14 jam, dan 16 jam. Larva ikan dipelihara dengan kepadatan 20 ekor per akuarium dan dipelihara selama 30 hari. Selama pemeliharaan larva ikan diuji atau diberi pakan pelet komersil PF300 berbentuk butiran dengan frekuensi 2 kali sehari. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Adapun perlakuannya sebagai berikut. Untuk perlakuan A, 0 ml per liter madu atau kontrol. Pada perlakuan B, 15 ml per liter madu dan direndam selama 12 jam. Untuk perlakuan C, menggunakan 15 ml madu dan direndam selama 14 jam. Untuk perlakuan D, menggunakan 15 ml per liter madu dan direndam selama 16 jam. Selanjutnya, ini adalah hasil dari nisbah kelamin jantan. Gambar 2 ini menunjukkan bahwa persentase kelamin jantan tertinggi adalah pada perlakuan D sebesar 90% dengan menggunakan perendaman madu yang dilakukan selama 16 jam ini. Diduga karena kandungan kalium yang terdapat dalam madu terserap oleh larva ikan nila yang dengan optimal, sedangkan persentase terendah pada perlakuan A atau kontrol sebesar 27% tanpa perendaman madu. Hal ini diduga karena tidak adanya penyerapan yang terserap oleh larva ikan nila. Pada perlakuan D memberikan respon yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perendaman yang digunakan, maka semakin tinggi kandungan kalium yang terserap dalam tubuh ikan, serta kecenderungan memperoleh nisbah kelamin semakin tinggi seiring dengan lamanya perendaman. Pada umumnya umur larva yang digunakan semakin muda umur ikan, peluang terbentuknya kelamin jantan semakin besar. Semakin tua umur ikan, peluang keberhasilannya semakin kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Judy yang menyatakan bahwa pembentukan jenis kelamin dengan rangsangan dalam bentuk larutan perlu memperhatikan umur ikan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian pengaruh penggunaan madu dengan lama perendaman berbeda terhadap maskulinisasi ikan nila yang dilakukan selama 30 hari, dapat disimpulkan bahwa metode dengan lama perendaman memberikan pengaruh nyata terhadap persentase jantan. Mungkin sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.